Sudah tampil belum di layarnya? Sudah. Oke. Kalau di buku tematik ada di halaman 48. Oh, sudah dibuka. Sudah ya, oke. Nah, kita hari ini akan belajar nih. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat mengetahui gerak berguling dengan benar. Yang kedua, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat melakukan gerak berguling dengan tepat. Yang ketiga, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat mengetahui sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah dengan benar. Dengan Zoom meeting, peserta didik dapat melakukan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah dengan tepat. Yang kelima, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat mengetahui arti kata dalam puisi dengan tepat. Yang keenam, dengan Zoom meeting, peserta didik dapat menemukan arti dalam puisi dengan tepat. 6. Perbesar dulu gambarnya biar jelas. Yang ada buku boleh dibuka halaman 48. 48. Jelas ya gambarnya tampil di Jelas. layar kalian? Oke. Nah, Jelas. lihat nih. Sekarang kita akan belajar Berapa, Pak? 48. Oke. Nah, ini pembelajaran 4 ya, bukan pembelajaran 5. Kalau misalkan kita ya, di sini 4 maksudnya besok baru pembelajaran 5. Nah, kita akan berolahraga dulu nih. Ya, kita akan berolahraga. Kalau di bukunya lihat, kita akan berolahraga dengan belajar tentang apa? Tentang berguling ke depan dan berguling belakang. Kira-kira Berguling ke Ananda, depan aja kan, bukan berguling ke belakang kan? ayo Pak Imran mau tanya dulu nih, kira-kira Ananda ada yang pernah melakukan olahraga ini, berguling ke depan atau berguling ke belakang? Aku berguling ke depan. Berguling ke depan, tuh Zaidan Hanya ada kaki sudah, saja, aku tidak Airan berguling. sudah katanya. Siapa lagi yang sudah? Aku. Oh, sudah. Aku sudah. Kapan itu? Di sekolah waktu kelas 1. Oh, waktu kelas 1. Aku baru 5 menit yang lalu. Oh, baru 5 menit yang lalu. Cepet ya Zaidan. Jadi olahraga Zaidan pagi tadi ya. Nah, kita akan belajar tentang gerakan berguling. Ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Atau pernah lihat orang berguling ya? Pernah nggak lihatnya? Oh, aku diajarin Oke. kakakku. Ada yang pernah, ada yang enggak ya. Nah, gerakan berguling ini ada berguling ke depan dan berguling ke belakang nih. Sekarang kita pelajari dulu tentang gerakan berguling ke depan. Ya, lihat nih ada gambarnya nih. Nih ada gambarnya. Pertama, berjongkollah di atas matras. Jadi saat kita melakukan gerakan berguling ini ya Ananda semuanya, harus ada lapisan bawahnya, yaitu matras. Biar tidak sakit kepalanya. Biar benar Marpel, biar tidak sakit kepalanya. Kalau misalkan di lantai, lantai kan keras. Sakit nggak kepala kira-kira? Sakit. Sakit.
Kalau di matras kan empuk dia ya, jadi nggak sakit. Matras itu kayak kasur ya sebenarnya. Matras sama kasur itu hampir sama sebenarnya, tapi kalau matras ini biasanya digunakan untuk olahraga, bukan untuk tidur ya. Ini di kelas 1. Ya, ini di kelas 1 Kasur kami kalau pernah untuk diajarin tidur. dan Matras itu tebel dan empuk. Jadi badan kita kalau jatuh di matras nggak sakit. Nah, jadi kalau mau melakukan gerakan berguling ini ya, kita harus dilapisi matras. Nah, kemudian setelah ada matras, mulailah kita berjongkok ke depan ya. Wah, Azam nih baru bergabung nih. di belakang. Nah, Azam bisa nih. Aku ingat Azam bisa gerakan meroda. Azam, assalamualaikum. Mana Azam? Baru bergabung ya Azam. Azam, assalamualaikum. Mana nih Azam? Oh, ini Nazam. Azam bisa dengar suara Pak Imran? Bisa. Mana suara kedengaran tuh? Oke, diperhatikan ya Azam. Kita akan belajar gerakan berguling ke depan. Pertama berjongkok, kemudian ya kedua tangan bertumpu di atas matras nih. Ya, di atas matras. Kemudian doronglah badanmu ke depan. Langsung didorong sehingga nanti kita akan berguling ke depan seperti ini. Berguling ke depan dan akhirnya kita akan kembali berjongkok. Nah, kalau misalkan setelah berguling langsung kembali berjongkok, berarti itu gerakan berguling ke depannya benar, ya. Benar. Oke. Biar lebih ini ya, lebih kita mengerti, Pak Imran akan share screen videonya. Oke, Pak Imran ada videonya. Oke, sudah muncul belum di layarnya? Sudah. Perhatikan gerakan berguling ke depan berikut. Untuk berikut ini cara melakukan gerakan guling depan. Dimulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok, kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua telapak tangan bertumpu pada matras dan dibuka selebar bahu. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus. Arah pandangan ke pusar sehingga dagu menempel dada. Kemudian bengkokkan kedua sisi ke samping. Kayaknya ada yang mau coba duluan deh. Kepala di antara kedua lengan. Berat badan dipindahkan ke depan hingga kedua pundak Jangan menyentuh dicoba ya matras. Nanda semuanya karena nggak ada ini, kita nggak ada matrasnya. Selanjutnya Nanti lakukan Nanda gerakan sakit tuh mengguling kalau ke nggak ada depan. matras. Kita Mulai belajar dari ini aja pundak, teori. punggung, pinggang dan panggul Jangan bagian dicoba belakang. ya di rumah, jangan dulu dicoba. Kita belajar teorinya dulu. Pada saat mengguling ke depan, kedua kaki, lutut, dan tumit terkunci rapat. Saat lutut dilipat, Kalau saya kedua sudah tangan ahli, Pak. memeluk lutut sehingga mendarat dengan kedua kaki bersamaan. Akhiri dengan sikap jongkok dan kedua lengan lurus sejajar bahu. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Oke, tadi sudah dilihat ya gerakannya. Coba Pak Imran putar. Kita spesifik senam lantai guling depan. Berikut ini cara melakukan gerakan guling depan.
Dimulai dengan sikap awal dalam posisi jongkok. Sikap awalnya berjongkok. Ya, apa sikap awalnya tadi? Berjongkok. Jongkok. Iya. Nah, di sini lihat ada apa namanya ini? Ada apa namanya? Berjongkok. Ini apa yang Pak Imran tunjuk? Matras. Iya, ini bukan lantai. Kalau lantai keramik atau semen pasti sakit kepala. Kalau ini namanya matras. Jadi jangan dicoba di rumah tuh. Nanti cobanya di apa? Kalau punya, nanti dulu Zaidan, jangan. Nanti takutnya kenapa-napa tuh kan. Pak Imran nggak lihat ya. Kita belajar teorinya. Di kasur. Kok gitu? Jangan dulu lahiran ya. Kita belajar dulu teorinya. Kalau enggak, nanti Iya, enggak sakit tapi bahaya. Pak. Nah, kan sakit. Letakkan lutut ke dada. Itu juga bahaya. Dua telapak Bahaya tangan nih tumpu kalau pada nggak matras dan pendampingan orang dibuka tua. selebar bahu. Jangan Dilanjutkan langsung coba. dengan mengangkat panggul ke atas sehingga Mengangkat kedua panggul tangan ke atas. posisi lurus. Nah, perhatikan ya. Kepalanya ya nanti jangan seperti ini, harus menoleh ke bawah. Kalau seperti ini kalian langsung mendorong badan kalian, takutnya kenapa-napa nanti leher kalian harus nanti dia Pandangan akan sehingga pandangannya dagu kemana? Ke bawah. Wah. Iya, jangan kalian lihatnya ke depan, nggak boleh, bahaya tuh. Itulah jangan ditiru dulu ya, jangan ditiru di rumah. Kita belajar teorinya dulu. Pertama tadi jongkok, kemudian berdiri pinggulnya, kemudian nanti kepalanya dihadapkan ke bawah. menempel ke dada. Kemudian bengkokkan kedua siku ke samping dan Nah, masukkan dibengkokkan kedua siku ke samping, ya. Kemudian kepalanya didorong ke bawah sehingga nanti kita akan berguling ke depan. kepala di antara kedua leher. Berat badan dipindahkan ke depan hingga kedua pundak menyentuh matras. Nah, lihat di sini. Yang menyentuh tadi kepala atau pundak? Coba kita ulang. Pundak menyentuh. Nah, kepalanya atau pundak yang menyentuh matras? Pundaknya ya. Pundaknya. Itu yang benar, pundaknya. Menyentuh matras. Ingat, pundaknya menyentuh matras. Selanjutnya, lakukan gerakan mengguling ke depan, mulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Jadi ya, Pada saat tumpuhan ke bawah itu adalah bagian pundaknya, ya, bukan kepalanya, tapi pundaknya, pundak bagian sini supaya aman, supaya kepala kita nggak kenapa-napa. Jadi pundaknya yang menyentuh matras. Itulah kepala saat kita mau berguling ke depan itu kepalanya ditundukkan ke bawah, bukannya ke depan. Ya, Nanda semuanya. Dan jangan ditiru dulu ya, jangan ditiru di rumah. Kita belajar teorinya. saat mengguling ke depan, dua tangan, Sekarang. lutut, dan tumit terkuncir. Ngapain aku latihan tadi? Nah, Saat lutut dilipat, dua tangan segera memeluk lutut nah, setelah berguling, kedua tangan memeluk lutut sehingga dan mendarat dengan kedua kaki bersama. nah, berjongkok lagi ya dia. Langsung berjongkok. Kalau misalkan setelah berguling ke depan langsung berjongkok lagi, berarti itu gerakannya sempurna. Oke, Ananda semuanya. Oke, kita lihat. Kita stop screen dulu. Oke, Ananda sudah paham belum tentang gerakan berguling ke depan? Pertama tadi apa yang harus dilakukan? Jongkok. Jongkok, benar. Kemudian nanti kepalanya menghadap ke depan atau menghadap ke bawah? Ke bawah. Benar, jangan ke depan ya, ke bawah.
Oke, Pak Imron share screen. Tadi kita belajar roll ke depan. Sekarang kita belajar atau berguling ke belakang. Kalau ke belakang ini agak sulit ya gerakannya. Nih. Lebih mudah ke depan daripada ke belakang nih. Oke, ini gerakan roll atau berguling ke belakang. Sudah tampil di layar Ananda semuanya? Oke. Pertama, berjongkok membelakangi matras. Ya, sama seperti berguling ke depan harus berjongkok dulu. Bedanya kalau berguling ke belakang, berjongkoknya menghadap ke belakang berarti kan? Membelakangi matras berarti. Kemudian setelah berjongkok, seperti ini ya gambarnya. Nih, ada di bukunya juga. Seperti ini gambarnya. Setelah berjongkok, kemudian jatuhkan punggungmu ke matras secara perlahan. Lihat nih. Menjatuhkan punggung. Jadi jangan langsung cepat. Harus perlahan-lahan. Biar nanti gerakannya sempurna. Setelah menjatuhkan punggung, langsung badannya mendorong, ya, mendorong menggunakan tangan, ya, ke belakang seperti ini. Tangannya didorong ke belakang. Nanti punggungnya akan menyentuh matras di sini, kakinya akan terangkat ke atas. Ya, nanti posisi badannya akan berputar. Jadi berubah seperti ini dan kembali lagi ke posisi awal. Berjongkok ke belakang. Ini sulit nih gerakan ini. Lebih mudah berguling ke depan daripada ke belakang. Oke, kita akan melihat videonya biar lebih jelas lagi. Dan aktivitas ada videonya? Ada nggak videonya di layar kalian? Oke. Simak baik-baik. spesifik senam lantai guling belakang. Berikut ini cara melakukan gerakan guling belakang. Mulai dalam posisi jongkok. Ya. Mulailah dengan tangan lurus ke depan, Tangan lurus ke lutut depan. dan punggung lurus sehingga paha sejajar dengan lantai. Dilanjutkan dengan menekuk lengan dan letakkan telapak tangan menghadap ke langit-langit tepat di atas bahu. Pandangan ke arah pusar sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian jatuhkan pantat ke bawah dengan menekuk kaki. Dorong kembali dengan tumit sehingga akan mulai berguling ke punggung. Selanjutnya, lakukan mengguling ke belakang. Saat berguling ke belakang, biarkan lutut menempel di dada. Gulung cepat sehingga berat badan bergeser dari punggung bawah ke punggung bagian atas, kemudian ke tangan. Pada saat lutut dan kaki mulai bergerak di atas kepala, dorong dengan lengan dan bahu. Pinggul akan mulai terangkat dan menggulingkan tubuh di atas kepala. Kemudian, mendaratlah dengan kedua kaki secara bersamaan. Akhiri dengan sikap jongkok, dengan kedua lengan diluruskan ke depan. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Oke. Susah nggak gerakannya kalau berguling ke belakang? Susah nggak, Zaidan? Susah. Khairan? Susah nggak kira-kira kalau gerakan berguling ke belakang? Susah. Yuk kita pelajari teorinya ya. Ingat jangan dicoba dulu. Apa? Imran, bagiku itu mudah, soalnya aku di air kalau jungkir balikan. Di air. Nggak bisa jungkir balik di air kayak gini, Hairan. Hairan. Zaidan maksudnya.
Nggak bisa tuh jungkir balik di air. Orang ada kolam renang di rumahku jadi aku bisa nyebur terus jungkir balik bla 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 bla. Ayo coba perhatikan dulu lagi videonya. Berikut ini cara melakukan gerakan guling belakang. Dimulai dalam posisi jongkok. Berjongkok dulu sama seperti berguling ke depan. Dengan tangan lurus ke depan, Tangannya ke depan lutut dan lurus. punggung lurus sehingga Kemudian paha setelah sejajar itu dengan lantai. nanti punggung bagian ini ya Dilanjutkan didorong dengan ke bawah. menepuk lengan dan letakkan telapak tangan menghadap ke langit-langit tepat di atas bahu. Pandangan ke arah pusar sehingga Jangan dagu lupa pandangannya menempel ke ke bawah. dada. Kemudian jatuhkan pantat ke bawah dengan menepuk Jatuhkan pantat ke bawah, terus kaki. dorong Dorong kembali dengan tumit ke sehingga akan mulai belakang. guling ke punggung. Nah, langsung didorong dengan tumit, langsung nanti kalian akan berguling ke belakang, ya. Dan saat berguling ke belakang, tangan kalian langsung harus mendorong matras, ya, mendorong matras agar kepala kalian tidak sakit saat berguling. Nanti kalian akan langsung berdiri. Selanjutnya, lakukan mengguling ke belakang. Saat berguling ke belakang, biarkan lutut menempel di dada. Gulung cepat sehingga berat badan bergeser dari punggung bawah ke punggung bagian. Oke, jangan dipraktekkan ya. Kita belajar teorinya dulu. Jangan dipraktekkan. Imran baru ngomong sekarang, padahal dari tadi sebelum Zoom ini mulai aku jungkir balik terus. Sering ya Zaidan kayak gitu? Ya, Hati-hati Zaidan, nanti ini Biasa, kenapa-napa. Karena nggak ada pengawasan oleh orang tua. Hati-hati, jangan lagi Zaidan. udah awasin terus. Nanti takutnya kenapa-napa tuh. Lanjut. Itu aku kayak Jadi gerakan berguling ada berapa macam? dua. Apa aja Marpel? Berguling dari ke depan dan ke depan dan ke belakang. Oke, benar. Paham ya? Sekarang kita lanjut. Nanti disuruh gerakan Nih. meroda lagi. Oke, masih ingat nggak kalian tentang bunyi sila kedua Pancasila? Masih. Coba, Azam, apa bunyi kedua? Adil dan beradab. Azam, bunyi sila kedua. Adil dan Bunyi sila kedua Pancasila. keberapa dan jelas. Adil dan beradab. Sila kedua Pancasila. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil. Ayo, coba bantu Ainaya, apa bunyinya? Tahu aku nih. Adil dan beradab. Juga. Dan meja. Nah, itu dia Azam, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita belajar tentang penerapan sikap yang sesuai dengan sila kedua yang bisa kita lakukan ya di sekolah. Oke. Satu. Ketuhanan. Nih, Dua. lihat nih, ada contoh sikap yang bisa kita lakukan nih. Yang bisa kita lakukan di sekolah. Yang pertama nih, kira-kira gambar apa nih? Selamat ya Teli, kamu memang hebat. Terima kasih Nina. Oke, jadi si Nina ini lagi ngapain nih di gambar ini? Ada yang tahu nggak? Mengucapkan Deli selamat jadi memenang. Oke, jadi Nina ini sedang mengucapkan selamat kepada si Deli karena Deli ini juaranya atau pemenangnya. Nah, sikap si Nina ini berarti mencerminkan apa? Rendah hati dan tidak sombong. Rendah hati dan tidak sombong itu termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua. Iya, jadi kalau rendah hati itu maksudnya seperti apa? Berarti ramah,
ya, ramah, Sopan santun. sopan santun. Jadi kalau dengan teman itu saling menyapa, nggak bertengkar, kemudian tidak sombong. Kalau misalkan di sekolah nih lagi ada lomba, saat ada temannya yang menang langsung memberikan selamat, itu termasuk ke dalam rendah hati. Rendah hati itu sikap yang sesuai sila kedua. Ananda semuanya mau nggak punya sikap yang rendah hati? Mau. Iya, harus mau. Kalau mempunyai sikap tidak sombong juga mau? Mau. Iya, tidak sombong. Kalau tidak sombong berarti nih, kalau dengan temannya nih, harus menyapa atau tidak, atau cuek-cuekan kayak gitu. Apa harus menyapa? Harus menyapa. Iya, nggak boleh cuek-cuekan sama temennya, harus saling menyapa. Itu contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua yang pertama. Sekarang gambar yang kedua apa? Coba, Viola, ini gambar apa? Gambar apa? Menghormati guru. Menghormati dan menghormati. Iya, di sini teman-temannya ya lagi salaman sama guru. Ya, berarti ini termasuk ke dalam menghormati dan menyayangi guru. Iya, benar sekali. Kira-kira kalian semua termasuk Ananda yang menghormati guru enggak? Iya, menghormati. Kalau menghormati guru berarti apa yang harus dilakukan? Bukan hanya salam aja ya. Bukan hanya salam dengan guru aja yang dilakukan. Kalau menghormati guru berarti kalau ada tugas harus Iya, kalau ada tugas berarti harus dikerjakan. Kan guru sudah memberikan tugas, berarti siswanya atau anak didiknya harus mengerjakan tugas. Kalau sudah mengerjakan tugas berarti sudah menghormati guru. Iya, nah jadi harus rajin ya mengerjakan tugas supaya itu menjadi sikap yang menghormati dan menyayangi guru. Ayo, yang belum mengerjakan tugas dikerjain ya. Oke. Kira-kira apa lagi nih contoh sikap yang sesuai sila kedua yang bisa kita lakukan di sekolah? Ada lagi enggak? Ayo, gambar apa nih? Bersikap adil kepada orang lain, ya. Jadi kalau misalkan sudah jadwalnya nih di sekolah ya, jadwal piket berarti harus piket. Misalkan Zaidan piketnya hari Rabu. Berarti hari Rabu Zaidan harus piket, misalkan membersihkan kelas ya, atau membuang sampah, bisa juga seperti itu. Nah, kalau Marpel misalkan piketnya hari Selasa, berarti hari Selasa harus piket Marpel. Nah, itu termasuk sila kedua Pancasila. Oke, selanjutnya ada lagi enggak yang tahu? Apa ya contoh sikapnya? Kalau saling membantu, termasuk ke dalam sikap yang sesuai sila kedua enggak? Termasuk. Membantu teman yang sedang kesulitan. Iya, termasuk
sila kedua. Oke. Jadi apa saja contoh sikap yang sesuai sila kedua? Coba siapa ya? Najiha sebutkan. Satu aja. Mana Najiha suaranya? Halo, iya Pak. Najiha, ada nggak di sini? Iya Pak. Oke, coba Najiha, sikap sesuai sila kedua Pancasila. Satu aja, coba sebutkan yang sudah kita pelajari. Kayaknya ada yang lagi nonton deh. Najiha? Mana nih suaranya? Bersikap adil kepada orang lain. Kurang jelas suaranya Najiha, putus-putus. Bisa diulangi? Bersikap adil kepada orang lain. Bersikap adil kepada orang lain. Kalau Marpel, apalagi contohnya? Yang sudah kita pelajari aja. Apa tadi? Sila kedua dan cara Yang sudah kita pelajari? Apa? Bersikap rendah hati, benar. Kalau menghormati guru termasuk sikap sesuai sila kedua enggak? Iya, benar. Siapa yang bisa menyebutkan lagi satu contoh sikap sesuai sila kedua? Mengulangi yang Pak Imran katakan tadi. Apa coba Zaidan? Apa? Sikap sesuai sila kedua, satu aja yang kita pelajari. Iya. Coba dilihat bukunya. Tidak sombong ya. Oke, jadi pertama sikap sesuai sila kedua itu bersikap rendah hati, tidak sombong, menghormati guru ya, kemudian bersikap adil kepada orang lain dan membantu teman yang sedang kesulitan. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ya. Sekarang kita akan membaca syair lagu seperti membaca puisi. Sebenarnya ini lagu nih, siapa yang tahu lagunya? Gak tahu. Burung kutilang belum pernah dengar. Belum tahu. Yang lain? belum. Belum. Siapa yang tahu, Viola? Oke, nggak tahu semua ya. Sebenarnya ini sebuah lagu, tapi kita akan membacanya seperti membaca puisi. Ada yang bisa nggak membaca puisi di sini? Kalau membaca puisi yang sudah kita pelajari kemarin, berarti kita harus tahu arti dari kata yang kita ucapkan. Iya. Kira-kira tadi ada yang bernyanyi ya, siapa ya kayaknya? Budi busuk ponjem. Marpel, Kak. Siapa yang bernyanyi? Marpel. Naya. Bukan. Marpel. Cempaka bulu kutilang. Wah, kita dengar dulu yuk. Ya. Sepanjang hari
Oke, tadi Ainaya tuh yang sedang bernyanyi, bener tuh nada lagunya. Ya, bener. Oke, kita lanjut ya. Puisi itu memiliki kata indah enggak? Ada. Ya, di dalam puisi ada kata indah dan ada artinya. Dan kita harus tahu artinya. Supaya saat kita mengucapkan, kita itu menghayatinya. Coba kita membaca syair lagu ini seperti membaca puisi. Oke. Kalau nyanyiannya lagu ini seperti yang Ainaya nyanyikan lagi. Coba Pak Imran akan nyanyikan ya, boleh didengar ya. Gini nih lagunya. Lagunya seperti ini, seperti yang Ainaya tadi. Boleh Ainaya bantu Pak Imran juga untuk bernyanyi lagu Burung Kutilang. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili lili lili lili. Nah, pernah dengar nggak lagunya? Enggak. Ainaya pernah ya, Ainaya? Iya, sekarang coba kita bacanya pakai dengan nada puisi, cara membaca puisi. Dengarkan Pak Imran. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, lili 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 lili. Nah, seperti itu kalau membaca puisi itu nggak perlu terlalu cepat ya cara membacanya. Yang penting kita menghayatinya aja. Oke. Sekarang sudah kita baca, kita akan mencoba menghubungkan kata-kata yang ada di syair lagu yang kita baca seperti puisi tadi ke artinya. Artinya yang benar ada di halaman 51 tuh. Yuk, siapa yang bisa bantu Pak Imran untuk mencari artinya? Pucuk, apa ya artinya? Pucuk artinya apakah menundukkan kepala, atau puncak atau ujung pohon yang tinggi, atau bersuara nyaring, atau bosan? Pucuk apa? Pernah minum teh pucuk? Ya. Siapa yang pernah minum teh pucuk atau lihat iklan di TV tentang teh pucuk? Ya ada Iya, Pak. Hah? Ayah. Nah, pucuk itu kira-kira apa jadi artinya? Puncak atau ujung pohon yang tinggi. Iya, namanya pucuk itu artinya adalah puncak atau ujung pohon yang tinggi. Oke. Kalau jemu, ada yang tahu artinya? Menundukkan kepala. Menundukkan kepala. Coba kita beralih dulu ke kata sampingnya kalau nggak tahu. Angguk, ada yang tahu angguk? Menundukkan kepala. Iya benar. Kalau angguk itu menundukkan Dan kepala kalau artinya. aku tidak suka lagi. Kalau berseru? Suara nyaring. Benar, suara nyaring. Jadi jemu artinya apa? Bosan atau tidak suka lagi. Bosan atau tidak suka lagi.
Pucuk Ngomong-ngomong itu artinya adalah puncak atau ujung pohon yang tinggi ya Ananda semuanya. Ayo diingat-ingat artinya. Kalau jemu artinya bosan ya atau tidak suka lagi. Kalau angguk berarti menundukkan kepala. Kalau berseru artinya bersuaranya ring. Yang ada bukunya boleh di ini ya. Digarisi coba di halaman 51. Digarisi dulu yuk. Biar tahu artinya. 51. Sudah, Pak. Iya. Sudah semua? Sudah. Sudah. Oke. Apa arti jemu? Bosan, aku tidak suka lagi. Oke. Apa arti berseru? Suara nyaring. Oke, pinter. Sudah ya dicatat. Kita lanjut. Ini PR-nya deh. Oke. Kayaknya ini PR-nya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini bukan PR, nanti ada soalnya yang Pak Imran akan kasih dengan kalian. Ya, ini cuma contoh soal yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kalau tugas nanti Pak Imran kasih di Google Classroom. Nanti Pak Imran jelaskan lagi untuk lebih lengkapnya. Sekarang kita kerjakan dulu yuk contoh soalnya sama-sama. Siapa yang mau baca soal nomor 1? Zaidan tuh kayaknya mengangkat tangan duluan. Ayo. Pulang sekolah. Hujan turun dengan deras. Made membawakan payung. Made melihat Tony berteduh karena tidak membawa payung. Sikap Made seharusnya titik. Made menertawakan Tony. Made mengajak Tony pulang bersamanya. Siapa yang bisa jawab soal ini? Apa jawabannya? Aku lagi. Made mengajak Tony pulang bersama. Yang mana? Ini atau ini? Bawah. Yang bawah. Ya, jawabannya benar. Yang bawah. Pak Imran garisi dulu. Nih, yang bawah nih. Ini ya, benar jawabannya. Nah, yang ini jawabannya benar. Sekarang nomor B. Siapa yang mau jawab? Ainaya, coba. Ainaya? Ya. Coba dibaca dan dijawab soalnya. Nina mengucap selamat kepada Dika. Nina juga memuji Dika sebaiknya. Apa? Kepada Nina. A, yang ini atau yang ini? Yang atas. Terima ini kasih ya. kepada Nina. Oke, masa mengejek? Nggak boleh kan kita mengejek teman? Nggak boleh. Berarti jawaban benar yang ini. Berterima kasih kepada Nina. Ada yang menjawab yang kedua, yang ini? Enggak, pintar semuanya ya. Jadi jawabannya yang berterima kasih kepada Nina. Oke, kita kerjakan yang nomor 1 aja ya. Nomor 2 nggak usah. Sekarang boleh dicatat di bukunya. Yuk. Kalau aku udah dari tadi, itu akan hafal. Di 52. Dia Pak. Dicentang aja, dicentang.
Kan di situ di 52 itu ada ininya, berarti dicentang seperti ini. Nah. Oke, sudah? Selesai. Sudah, alhamdulillah. Sudah semua. Nah, Ananda semuanya kita sudah selesai pembelajaran hari ini untuk belajar tematik. Kan ada 2 nih tematik hari ini kan. Kalau di jadwal, yang lihat jadwal, sudah ini istirahat, kemudian ada lagi tematik kan? Ya? Yang lihat jadwal. Nah, untuk tematik selanjutnya itu ada tugas dari Pak Imron. Soalnya sedikit kok, cuma 2 soal. Nanti Pak Imron kirimkan di Google Classroom. Ya. Di Google Classroom, soalnya bukan ini, beda soalnya ya. Jadi nanti kerjainnya di buku tulis saja. Soalnya Pak Imron kirim jam 10.30 di Google Classroom. Ananda, paham? Paham. Oke, Pak Imron cek dulu nih, masih ingat nggak pembelajaran hari ini? Ada yang tahu gerakan berguling ada berapa? 2. Apa? Ke belakang. Oke, ada yang tahu nggak kalau mau melakukan gerak berguling ke depan dan ke belakang itu lapisan bawahnya itu pakai apa? Matras, benar. Boleh nggak kita berguling ke depan ke belakang tapi di lantai atau di keramik? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau lagi berguling, kepala kita harus menoleh ke depan atau ke bawah? Bawah. Ke bawah, pintar. Berarti sudah paham. Nah ini contoh sikap sila kedua Pancasila, masih ingat nggak? Tidak boleh, tidak sombong. Tidak sombong, apalagi? Menghormati guru. Oke benar, menghormati guru. Satu lagi apa? Melakukan teman dengan adil. Oke benar. Tepuk tangan untuk kita semua yuk. Wah, Masya Allah, pintar semua nih Ananda kelas 2 Yarmuk. Oke, kita sudah pembelajarannya. Jangan lupa nanti jam 10.30 dibuka Google Classroom-nya karena ada tugas dari Pak Imron. Sekarang kita berdoa dulu, kita melapaskan lapas hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.